Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, yakni Ibu Puri Handayani MA, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah berikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan, junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang pada yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini kenalkan, nama saya Riansa, nomor induk mahasiswa 2011099. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yakni yang bertema perkembangan keagamaan pada masa dewasa dan lansia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya menjelaskan makalah saya, alangkah baiknya kita memulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja teman-teman untuk menonton video saya. Perkembangan keagamaan pada masa dewasa dan lansia. Pemakalah yakni nama Riansa, NIM nomor induk mahasiswa 2011099. Langsung saja pembahasan. Yang pertama, tema yang pertama yakni perkembangan jiwa keagamaan dewasa dan lansia. 1. Perkembangan jiwa masa dewasa. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagaman pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem nilai yang bersumber dari agama maupun norma-norma lain dalam kehidupannya. Pemilihan nilai tersebut didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagaman seorang dewasa sulit. Yang kedua, ini masa usia lanjut. Menurut Robert H. Charles dalam kurung 1992 mengatakan bahwa perkembangan kehidupan keagamaan pada usia lanjut berdasarkan penelitian psikologi agama ternyata meningkat, dan sedangkan menurut M. Ergel mengutip sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Kavan yang mempelajari 1.200 orang sampel berusia 60 sampai 100 tahun, menemukan bahwa secara jelas kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan yang semakin meningkat pada umur-umur ini. Sedangkan pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat baru muncul sampai 100% setelah usia 90 tahun. Pembahasan yang kedua yakni sikap keagamaan pada masa dewasa dan lansia. 1. Sikap keagamaan pada masa dewasa. Masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja, dan pada periode ini biasanya manusia sudah mapan secara psikologis. Sikap keagamaan pada masa dewasa terbagi menjadi dua, yakni masa dewasa awal dan masa dewasa madiyah. Yang selanjutnya, ini yang kedua, sikap keagamaan pada masa lansia. Periode selama usia lanjut ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan
perlahan dan bertahap dikenal sebagai Senchen, yaitu masa proses menjadi tua. Lanjut. Pembahasan yang ketiga yakni pandangan Islam terhadap lanjut usia dalam kurung lansia. Agama Islam memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, penghormatan terhadap para lansia Muslim adalah ketundukan kepada Tuhan. Beliau menegaskan berkah dan kebaikan abadi bersama para lansia. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.